pelayanan ya. Oh, pelayanan. Sekolah Oke. untuk pelayanan. Iya, Terus iya. kan kalau di itu kan wajib harus baca Alkitab tuh satu dari Kejadian sampai Wahyu itu aku udah jalan itu semua. Baca semua. Pelayanan itu aku udah jalanin. Iya, iya. Dan jadi tuh dulu di saat aku sedih kayak gimana tuh aku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berbahagia sekali saya hari ini bisa bersama dengan Cik Hilda ya. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Cik Hilda ini tadi pada asar sudah bersyahadat ya di Masjid As-Siddiq Cikeas. Nah, alhamdulillah pada saat ini saya bisa punya kesempatan nih mau ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Cik Hilda ya. Cik, tadi itu bisa ke Masjid As-Siddiq itu ceritanya gimana Cik? Kok bisa tahu-tahu mau masuk Islam udah lama atau mendadak gitu? sebenarnya sih udah lama. Udah lama. Jadi kan waktu masih kecil itu kan papa aku kan mualaf nih. Oh, papanya mualaf. Papa Oh. mualaf. Jadi waktu itu kan papaku menikah sama muslim ya. Mm-mm. Jadi papa mualaf. Terus waktu itu aku tuh suka ikut-ikutan sholat gitu. Oh. Ikutan ngaji. Umur berapa itu? Waktu itu masih belum sekolah sih. Oh, belum sekolah. Sekitar 6 tahun 7 tahun gitu. Terus? Terus suka ikut-ikutin gitu. Cuman waktu itu kan papa itu kan sama istrinya tinggal di Semarang ya. Mm-mm. Jadi pas di Jakarta aku tinggal sama neneknya aku itu Mm-mm. ya udahlah Di ada mana? Di teman-teman Jakarta? di Jakarta Oh, ya, oke. di Jakarta jadi ikut teman ke gereja dan dari situ aku ke gereja. Oh gitu. Gerejanya apa? Kalau boleh tahu dulu. Dulu sih aku gereja di GPIF, gereja gereja Pantai Costa di Indonesia di Philadelphia. Oh, Philadelphia ya, ya, ya. Philadelphia saya pernah dengar. Jadi terus Kristen waktu itu waktu mau menikah aku masuk Katolik. Oh, Katolik. Karena calon suami waktu itu Katolik. Terus nggak tahu gimana kita pindah lagi ke GBI. Akhirnya. Oh, sama suami bareng-bareng. Suami, ya. Oke. Cuman waktu berjalannya waktu setelah 19 tahun menikah itu aku putusin pisah. Nah, waktu itu aku di situ aku udah mulai mengenal Islam lagi. Islam. 2 tahun yang lalu tuh sempat ini sih sama-sama teman kumpulannya aku tuh kita puasa bareng. Oh, Nah, gitu. waktu itu teman-teman bilang udah Hilda udah cepetan gitu jadi mualaf. Cuma tuh aku masih belum tahu caranya kayak gimana gitu kan. Berapa lama itu? Udah berapa lama itu? Itu udah 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Oh. Udah 2 tahun yang lalu, cuman masih aduh caranya kayak gimana gitu. Maksudnya awalnya tuh kan harus kayak gimana juga. Nggak ada yang ngasih tahu gitu masuk Islam gimana gitu teman-temannya? Ya cuman bilang sahadat gitu. Cuman kan harus apa maksudnya aku kan maunya harus kayak gimana gitu. Nah, akhirnya waktu Terus? itu ya udahlah aku baca novel ceritanya sama Bunda Iren. Aku follow IG-nya, chat. Waktu itu kan khusus yang untuk mualaf kan ya. Ya. Nah, aku chat disambut sama dibalas tuh Sama Bunda Iren. Iren Rajiman. Oh, oke. Nah, dibales terus pindah ke WA, aku cerita gini. Terus di apa? Sahadat di telepon. Di telepon. Oke. Nanti dikenalin sama Mbak Afni. Oke, iya. Iya, Oh, gitu. itu berarti udah kapan itu? Seminggu dua minggu yang lalu. Seminggu kemarin. Oke, ya. Jadi dari 2 tahun sudah mau masuk Islam, baru hari ini ya bersyahadat ya. Cuman kan semuanya menentang. Keluarga. Ya, kan mama aku kan China, kan dari keturunan China Kristen gitu kan istilahnya. Sampai cici aku tuh berantem sama mama aku tentang pilihannya aku itu. Dia bilang buang aja tuh Alkitab. Maksudnya menentang gitu. Loh, mamanya Kristen. Mamaku Buddha. Oh, mamanya Buddha. Loh, yang tadi papanya bilang nikah sama Muslim itu? Itu papaku, almarhum papaku. Jadi papaku sama mamaku pisah. Oh, orang tua. Oh, pisah, udah pisah, nikah sama Muslim. Mamanya Buddha. Oke. Iya. Mamanya nentang. Mama sih tadinya nggak suka. Cuman kemarin aku minta izin lagi, ya nggak apa-apa. Tapi katanya nggak boleh pakai hijab. Oke. Nah, terus tertarik Islamnya apa? Kok tadi saya dengar katanya kok karena hijab? Ya, kan Dari mana? Maksudnya kok ngelihatnya tuh kalau pakai hijab tuh tertutup gitu kan. Nah, awalnya itu. Jadi aku tuh suka pakai hijab gitu, suka foto pakai hijab. Cuman kan
kalau mau di ini share gitu takut gitu kan. Oh gitu. Nah, awalnya dari hijab, Ya, udah ya, gitu ya. terus sama ajaran agama Islam itu kan menghormati ibu. Mm-mm. Nah, itu yang Mm-mm. dari dua itu aku suka. Oke, ya, ya. Oh, berarti sekarang ibu udah tahu nih, kalau Udah, udah sadar, udah tahu. udah tahu sih. Anak-anak Ting- aku juga tahu. oh, udah tahu semua. Tinggal sama ibunya atau enggak? Enggak, aku tinggal sama anak-anak aja. Oh, oke, kirain tinggal sama ibunya. Ntar pulang ibunya gimana ntar? Nggak masalah ya? Mama sih udah tahu, cuman anak aku sih yang masih belum setuju ya. Hmm. Sempat bilang kalau mami ini aku nggak mau ketemu mami lagi gitu. Anak umur berapa? Umur 19 tahun. Oh, udah besar ya? Kemarin SMA ya? udah kuliah. Oh, udah kuliah. Kemarin anak aku yang pertama juga waktu mau sholat, nggak mau gitu. Sampai aku tuh mau sholat itu lari ke rumah teman. Oh gitu. Ya, 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 ya. Oh, udah belajar sholat dulu berarti ya sebelum sadar tadi ya? Oke. Udah Ya. belajar sholat dulu dari YouTube. Jadi kalau misalnya mau sholat itu HP YouTube sambil ikutin. Oh ya, 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 ya. Boleh, nggak apa-apa kok. Kan kita nanti belajarnya juga step by step. Nggak harus langsung perfect gitu ya, enggak. Ya namanya Allah pasti maha tahu lah ya. Nah, terus apa namanya? Anaknya tadi berapa? Ada 3? Oh, 4. Yang besar Yang masih besar nolak nih, gitu. dia sih dibilang nolak ya mungkin iyalah. Cuman bilang kok mami gitu. Oh, oke. Ya sebenarnya gini ya, kita kan udah dewasa. Kalau orang dewasa itu kan sebenarnya kan punya hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Itu kan dilindungin ya Undang-Undang 1945 ya. Teman, kita sebenarnya mau masuk Islam atau memeluk agama apapun sebenarnya sih nggak perlu izin siapa-siapa kalau namanya kita udah dewasa ya. Karena kan itu kan dilindungi oleh undang-undang gitu loh. Nah, cuman bagaimana nanti kita menghadapi keluarga kita, nah itu yang penting lah ya. Nah, ya. Masyarakat juga ya, lingkungan. Ya, oke lah. Yang penting kan keluarga dulu nih lingkaran paling dalam lah gitu ya. Nanti ya kalau mamanya misalnya gimana-gimana ya tinggal diberitahu dengan cara yang paling lembut gitu ya. Nah, terus dulu waktu tertarik dengan apa namanya hijab, terus ajaran Islam terhadap ibu gitu ya. Karena kan di Islam memang kita wajib menghormati orang tua, tetapi menghormati ibu itu memang 3 kali lipat ya nilainya daripada kita menghormati ayah. Bukan kita nggak menghormati ayah, bukan, tapi menghormati ibu itu sampai nilainya 3 kali lebih tinggi daripada menghormati ayah. Makanya kan ada kayak pepatah surga di bawah telapak kaki ibu ya. Nah jadi alhamdulillah ya, Cilda setelah mengenal Islam itu cukup lama ya, 2 tahun berarti ya. Iya. Gitu. Sebenarnya sih mengenalnya mungkin dari kecil ya. Oke, dari kecil. Tapi maksudnya intensnya. Keinginannya Oh. sampai ikut puasa gitu. Ikut puasa. 2 tahun yang lalu tuh. Gimana rasanya waktu puasa? Kan karena sama-sama teman muslim gitu ya. Jadi ya enjoy aja, nikmatin aja gitu. Enggak keliengan gitu. Ya, padahal puasa itu malah apa gunanya, apa manfaatnya banyak loh buat kesehatan ya. Selama setahun 11 bulan kita makan, 1 bulan itu puasa itu kayak orang detoksifikasi gitu loh. Sebenarnya gitu loh. Aku sih sebenarnya sempat pikir gini loh kok. Kadang tuh orang mau masuk Islam dia mungkin karena mau menikah atau pas aku pelajarin nih cara sholatnya apa, aku bilang gini, ternyata tuh masuk jadi seorang mualaf, masuk muslim tuh nggak segampang yang kita nggak segampang. Aku aja waktu belajar sholat, aduh ya aku pegel ya. Aduh sakit, aku bilang susah juga ya, aku bilang susah juga loh baca-bacanya kayak gini, nggak gampang aku bilang. Makanya kan aku Kalau yang baru-baru ya. nggak gampang juga. Terus aku bilang ya aku sih prinsip aku gini, kalau misalnya aku mau pindah mau hijrah ya aku harus benar-benar gitu. Ya. Tapi sebenarnya nanti kalau misalnya kita sudah bisa melakukan gerakan sholat yang benar, nanti ngerasain manfaatnya sholat. Bener, percaya kata saya. Saya juga dulu gitu. Kenapa sholat harus begini-begini gitu ya? Tapi setelah kita bisa ngelakuin secara benar, kita ngerasa di badan kita beda. Cobain nanti, bener. Orang sujud aja, jidat nempel di lantai ya. Berarti kepala kita kan lebih rendah dari jantung kita. Itu berarti itu sebenarnya itu oksigen itu naik ke otak tuh, turun ke otak gitu, karena pas kita lagi sujud ya, itu lebih banyak daripada kita berdiri begini. Kalau berdiri begini kan jantung kerja lebih keras daripada nganterin oksigen daripada kita sujud gitu loh.
orang yang otaknya oksigennya cukup, ya, itu orang tuh biasanya pikiran, hati itu lebih tenang. Ikutin nanti ya katanya. Nah, kenapa makanya di dalam bacaan sholat itu ada bacaan ini sekian kali gitu kan? Itu kan ada waktunya, kita baca dengan pelan-pelan gitu ya. Pas kita lagi sujud, kita baca berapa kali, waktunya tuh kepala kan ada di bawah tuh di lantai tuh. Itu otomatis kita nanti jatuhnya setiap kali setelah sholat, hati kita selalu tenang. Hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Memang perintahnya Allah Subhanahu wa taala di Quran kan begitu. Sholatlah untuk mengingat akan aku, Allah gitu. Gerakan-gerakan misalnya ruku ya, duduk di antara sujud, itu semuanya ada gunanya. Di kaki-kaki sendi itu badan badan kita tuh semuanya tuh kayak orang apa ya, kalau orang tahu yoga kan, nah sebenarnya kayak gitu. Kadang kalau habis sholat tuh itu kalau pindah sampai kayak orang olahraga. Emang ya itu kayak yoga. Jadi apalagi kalau sholat tahajud ya, udah pernah belum San? Belum pernah, cobain ya nanti ya. Malah ada yang berpendapat bahwa sholat tahajud itu sebenarnya bisa buat terapi. Karena dilakukan pada jam-jam yang orang tidur, ya ketenangannya itu beda sama sholat-sholat kalau siang gitu ya. Nah, cobain nanti kalau pas sholat tahajud. Sepertiga malam ya. Ya, itu nanti kan ya dari Isya sampai subuh itu boleh sholat tahajud. Mau ambil waktu yang mana aja boleh. Itu nanti coba rasain. Yang jelas otak lebih tenang, ya pikiran tenang, juga buat terapi juga. Ya. Aku sih kemarin ngerasain selama ini kan masih sholat karena belum bisa terlalu banyak di sholat kan, jadi suka bolong-bolong. Cuman kalau aku nggak sholat dalam hati tuh sholat. Jadi aku berusaha untuk bisa 5 waktu. Alhamdulillah ya itu kan kemarin sebelum syahadat. Sekarang sudah syahadat, insya Allah diusahakan setiap kali azan langsung sholat. Nggak usah mikir macam-macam, misalnya ada, justru sholat itu kalau kita lihat di Timur Tengah, begitu dengar azan itu namanya toko aja ditinggal. Toko dagangan itu barang ditinggal. Ya itulah waktunya kita ngadep yang Maha Kuasa gitu. Coba kita gini, di dalam Islam. Islam itu sendiri kan artinya kan patuh, tunduk, taat gitu ya. Apapun yang diperintahkan di dalam Islam, kalau kita ikutin, istilahnya, ini bukan imani saja, ini bukan masalah imani saja, tapi kita harus tahu hikmah di belakang sholat itu apa. Nanti kalau kita sudah menjalankan dengan tanpa nanya ini segala macam gitu, kita sendiri yang ngerasain manfaatnya nanti. Cobain deh. Saya dulu begitu, ya saya dulu kritis ya, waktu nanya-nanya sholat, kenapa harus sekian rakaat, kenapa jamnya sekian. Setelah saya dapat jawabannya, Masya Allah, malu kita kalau nggak sholat. Ya. Aku sih sekarang kendalanya kalau sholat sih gerakannya aku udah hafal, cuman bacaannya itu yang Ya, pelan-pelan. lidahnya masih Ya, kaku. dengerin di YouTube ya, atau dengerin di MP3 atau apa, dengerin bacaannya. Cari bacaan yang paling enak didengar, yang bisa diikutin. Kalau perlu di print di kertas, taruh di depan kita. Di depan pada waktu kita berdiri nih, sholat nih, taruh di depan. Saya dulu di kantor, sholatnya depan saya dinding, jadi bacaan sholat itu saya tempel di dinding. Jadi pada waktu kita berdiri, ya sambil baca nggak apa-apa. Nggak apa-apa sambil baca. Nanti lama-lama kan kita hafal. Sehari 5 kali, masa nggak hafal-hafal, mau butuh berapa tahun gitu. Berapa lama, sebentar, paling seminggu 2 minggu juga pasti hafal, insya Allah. Nah, jadi pandangannya Cik Hilda ini dulu dengan Islam berarti sebenarnya tidak ada yang negatif ya sebenarnya. Kalau dari saya pribadi sih nggak negatif, cuman kan kadang kalau gereja ya, istilahnya tuh agama Islam itu begini negatif gitu. Jadi kan kita berpikirnya. Makanya sekarang aku bilang sama anak-anak aku gini, itu karena kita dulu ke gereja, kita tuh kayak dijelek-jelekin sama Islam tuh kayak gini. Padahal sebenarnya setelah aku tahu, teman-teman aku kan banyak muslim juga kok. Setelah pelajarin gini aku bilang enggak kok, Islam itu malah gini loh. Aku belajar dari nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini gitu. Aku belajar tuh merasa ada satu keindahan gitu loh. Alhamdulillah. Seperti itu. Terus
sekian puluhan tahun gitu loh, bertahan gitu kan. Nah di situ aku bener-bener ambil satu keberangkat, aku kayak gitu. Udah nggak boleh cerai, nggak boleh nikah lagi gitu. Kalau nikah lagi dia nggak zina gitu. Aku kan bertahan gara-gara itu. Oh, Kayak gitu. gitu, bertahan nggak boleh gitu. Ya, 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 ya. Karena itu. Ya, ya. Dan di situ aku pikir gini, masa Tuhan nggak sayang aku? Ini Tuhan sayang aku. Kalau Tuhan sayang aku, masa Tuhan biarin aku menderita? Ya, ya, ya. Itu yang dari pengalaman aku. Betul, 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 betul. Ya, itu berarti ini sebuah cerita ya yang memang membuktikan. Ini bukan saya menjelek-jelekan agama lain, bukan. Tetapi ini membuktikan bahwa ada satu ajaran yang tidak manusiawi. Artinya, ya kalau memang sudah tidak bisa hidup bersama ya boleh cerai gitu. Di Islam juga cerai juga istilahnya juga dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih diperbolehkan gitu kalau memang tidak bisa dipersatukan lagi gitu ya. Tapi kalau ada ajaran yang udah nggak boleh cerai, nanti kalau cerai dianggap nggak boleh nikah lagi dianggap zina. Nah itu kan berarti nggak manusiawi gitu maksud saya. Ya yang aku lihat sih banyak di sekeliling aku, teman-teman aku tuh seperti itu, bertahan Karena ajaran itu. Oke. jadi kalau aku sih salah satunya aku bilang aku juga butuh bahagia. Dulunya waktu di Kristen sempat jadi apa gitu? Aku dulu Pelayanan. aku tuh jadi Yang ngambil perpuluhan gitu? ya terus juga aku jadi sekretaris di Komsel. Oh, Komsel. Oke. Komsel Tapi belum sempat jadi misionaris gitu. Belum. karena tidak dipercaya. Oh gitu. Karena aku kan Dulunya ini nggak pernah ikut apa pendalaman Bible gitu. Ikut. aku tuh sekolah apa sih namanya, sekolah untuk pelayanan ya. Oh, pelayanan. Sekolah untuk pelayanan. Iya, iya. Kan kalau itu kan wajib harus baca Alkitab tuh, satu dari Kejadian sampai Wahyu itu aku udah jalan itu semua. Baca semua. Pelayanan itu aku udah jalanin. Iya, iya. Dan jadi tuh dulu di saat aku sedih kayak gimana tuh aku cuman diem gitu, cuman nangis, kok Tuhan kenapa gini, Tuhan kenapa gini, itu aku nggak ngomong Tuhan. Gitu ya. Sampai aku bilang gini loh, Tuhan kalau emang ini tolong gerakkan hati dia supaya suamiku bangun gitu lah, kita selesaikan masalahnya. Aku nggak pernah terima jawaban. Gitu. Akhirnya aku berubah. Nah, dari Kristen ke Islam nih, Cihilda rasanya gimana sekarang? Sekarang sih aku rasa kayak free gitu ya, kayak Free? bebas gitu ya. Oke. Free-nya kenapa free-nya? Ya ada satu apa ya, aku seneng gitu. Seneng? Ada satu kebahagiaan, seneng. Nah, senengnya ini apa gitu, pengen tahu saya. Senengnya gini, satu dari itu kan aku pengen masuk jadi mualaf gitu kan, udah tercapai. Alhamdulillah. Terus aku juga ada teman-teman yang mendukung aku. Alhamdulillah. Jadi walaupun sebenarnya aku nggak kenal nih sama kayak Mbak Afni, Mbak Ida itu aku nggak kenal, cuman mereka itu care sama aku. Iya, gitu. iya. Alhamdulillah. Semoga aku bisa ngajarin semua prosesnya gitu. Tapi memang banyak ujiannya sih, banyak ujian banget. Kemarin tuh aku ngerti banyak ujian banget ditentang apa segala macam. Cuman aku jalaninnya enjoy aja. Enjoy aja. Alhamdulillah. Maksud saya gini, free-nya itu apakah dari ajarannya yang jauh berbeda atau gimana? Ya, Kan bertahun-tahun nih jadi Kristen kan udah ngelotok dong ajaran di dalam agama lamanya gimana kan. Terus sekarang masuk ke dalam Islam yang nggak ada tuh Tuhan yang bisa kelihatan, apalagi Tuhan yang bisa dibunuh gitu. Apalagi kita berdoa harus dalam nama ini, dalam nama itu kan gitu kan di dalam Islam kan. Nggak ada gitu-gituan kan. Itu yang mungkin menjadi rasa free gitu atau gimana? Karena apa ya? Aturannya. Ritual gitu. Aturan yang nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu gitu kan. Memang sih di Muslim itu juga kan ada. Cuman aku ngerasanya aku lebih seneng di sini karena ada satu kebebasan ya, bukan kebebasan kayak gimana. Iya. Nah terus di situ aku ngerasanya lebih religi aja ya. Religius gitu ya, oke. Religi karena sholatnya itu ada pengajarannya gitu. Terus ya aku seneng gitu loh kok. Kayak misalnya harus kayak begini, harus tutup aurat. Ya. Ini aku menikmati gitu, aku seneng gitu kok. Ya.
Pernah baca nggak di Bible? Yesus doanya sujud waktu di Taman Getsemani. Pernah? Seneng nggak sekarang jadi muslim doanya sama kayak Yesus sujud gitu? Aku sih terus terang, Bener kan? Bener kan? Yesus dulu waktu sebelum ditangkap kan di Taman Getsemani kan dia doanya sujud. His face on the ground, artinya sujud kan begitu kan. Kita juga yang ngejalanin doa sujud itu siapa ya? Kita yang ngikutin Yesus ya. Sebenarnya kalau kita baca dengan teliti ya, terus kita coba bandingkan dengan akidah, terus kemudian dari pengajaran atau ajaran dalam Islam, semua nabi-nabi itu sebenarnya muslim. Muslim itu artinya orang yang berislam. Orang yang berislam itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada satu Tuhan. Semua, kalau dulu ingat baca Bible, dari perjanjian lama, kejadian, sampai Maliaki, ada nggak nabi-nabi di situ yang mempersekutukan Tuhan yang lain? Atau yang ngajarin Trinitas? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi sebenarnya perjanjian lama, dari kejadian sampai Maliaki, itu sebenarnya monoteis sebenarnya. Karena itu adalah kitab-kitabnya orang Yahudi sebenarnya. iya, aku sih waktu itu kan aku pendalaman Alkitab ya. Memang kalau dari perjanjian lama itu hampir sama Islam. ajarannya Islam. Nah, iya. Contohnya kayak tentang yang imamat itu ya. Iya. Itu kan tentang makanan yang diharamkan. Iya, nggak boleh makan babi. Iya. Sama juga. Cuman kan di saat perjanjian baru itu, Iya. Yesus itu menghapus. Sebenarnya di PB juga nggak disebut babi boleh dimakan, nggak disebut, tapi semua makanan dihalalkan. Pertanyaannya babi itu makanan atau bukan gitu. Bedanya gitu. Nah, itulah makanya karena ada PL dan PB yang konsepnya berbeda, itu yang membuat orang sebenarnya jatuh-jatuhnya apa? Imani saja gitu. Kalau dulu belajar sejarahnya, ini kitab apa, asalnya dari kitab terjemahan apa, diterjemahkan dari kitab apa, bahasa apa, harusnya lebih cepat. Tapi ya semuanya adalah jalan Allah ya. Semuanya jalan Allah. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang disayangi, ya, yang disayangi. Semua orang dikasihi, semua orang mendapatkan kasih yang sama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang disayangi itulah yang dibedakan. Artinya disayangi, mendapatkan hidayah adalah salah satunya. Ya, insya Allah juga nanti mendapatkan surganya Allah. Ya, amin. Nah, senang sekali tadi dengerin ceritanya Hilda ya. Artinya ini murni bukan cerita yang dibuat-buat, saya yakin. Karena Hilda mengalami sendiri kan. Kita sama-sama dari GBI. Saya juga dulu GBI. Satu lagi kok, aku tuh pernah dengar lagu Hidayah nggak yang Getiran Nasa? Oh iya. Aku kalau nyanyi lagu itu ya kok, itu tuh sampai aku tuh rasa apa ya? Kan ada Allah ya Robi Panutan hati, berikan aku hidayah Iya. dalam asmamu gitu kan. Itu aku tuh rasa tenang, aku sampai nangis loh kok. Masya Allah. Sampai nangis aku nyanyi itu. Kenapa tahu nggak? Beri hidayah. Artinya hidayah dari siapa? Dari Allah. Kita nggak bisa menemukan apa istilahnya mengusahakan diri bagaimanapun mau jungkir balik kalau Allah belum kasih izin kita dapat hidayah, nggak bisa dapat hidayah. Aku tuh baru-baru seneng dengar lagu itu tuh. Aku pernah dengar lagu itu tuh. Ya Allah, maksudnya gimana ini? Selalu nyanyi berikan aku hidayah. Apa? Maksudnya ya Allah. Aku sekarang tuh nggak percaya loh kalau aku udah muslim. Nggak percaya sekarang udah muslim. Selama ini kan nyanyinya berikan aku hidayah. Nggak percaya sekarang udah pakai hijab ya. Aku nggak percaya, maksudnya aku kan, prosesnya cepet banget. Padahal kemarin kan udah 2 tahun itu kan. Caranya gimana gitu. Lah orang cuma tinggal buka di Google ya. Bagaimana cara masuk Islam? Pasti ada jalannya. Mungkin yang lalu belum ada jalannya. Oke. Sekarang Allah sudah Iya. kasih jalan buat aku. Iya. Dari orang-orang yang aku temuin gitu loh. Iya. Ya artinya gini. Kalau Allah mau bikin Hilda jadi muslim 2 tahun yang lalu bisa nggak? Pasti bisa. Bahkan Allah mau bikin semua manusia yang di bumi ini muslim bisa nggak? Bisa. Tetapi itu memang belum waktunya. Belum dapat hidayahnya. Hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu belum diturunkan untuk Hilda 2 tahun yang lalu. Diturunkannya pada hari-hari ini gitu loh. Nah, tinggal kita bersyukur aja. Ya. Tinggal kita jalanin. Insya Allah kita istiqomah. Ya.
Ini adalah sebuah nikmat yang paling tinggi loh, yang namanya mendapatkan iman Islam itu ya. Pelajarin terus. Kalau kita cuman masuk Islam hanya ikut-ikutan, cuman ngikutin ya mungkin apa namanya orang-orang yang lain, nanti kosong jadinya. Ya. Insya Allah lah. Ada lagi mungkin yang mau diceritain sebelum kita tutup? Itu aja deh. Itu aja. Itu yang Ada pesan nggak buat pemirsa gitu, yang baik yang muslim maupun yang non muslim gitu? yang buat yang non muslim, kalau misalnya ngedenger gitu, kalau agama Islam tuh kayak begini gitu, yang negatif lah, jangan percaya kalau sebelum mendalami Iya. apa itu agama Islam. Betul. Masya Allah. Buat teman-teman muslim? Buat teman-teman muslimnya, aku baru, aku cuma mau bilang sungguh-sungguhlah sama agamanya. Masya yang dari Allah. awal gitu, sedangkan Iya. aku aja yang mualaf pengen sungguh-sungguh, Iya. apalagi yang udah dari lahir muslim. Iya. Tahu nggak sebenarnya kalau dalam Islam pemahamannya itu begini. Ada hadis, setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya muslim. Dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasrani, dia menjadi Majusi, itu sebenarnya karena orang tuanya. Jadi pengertiannya, kalau kita sekarang udah dewasa, terus kita mengenal Islam, terus kita memeluk Islam, itu artinya sebenarnya itu kita kembali ke Islam. Kembali ke fitrahnya manusia gitu. Itu indahnya tuh. Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar? Itulah. Jadi dulu sebenarnya setiap bayi yang lahir, kita semua lahir, fitrahnya muslim. Kita menjadi Kristen karena orang tua kita, betul nggak? Sekarang udah kenal Islam, kita menjadi muslim, itu artinya kita kembali ke fitrahnya manusia. Kita kembali ke Islam. Nah, itu yang harus kita jaga tuh. Setuju? Alhamdulillah. Ya, jadi juga seorang mualaf itu insya Allah ya semua dosanya yang lalu-lalu insya Allah dihapusin ya, dengan catatan apa namanya kita menjalankan Islam kita dengan baik ya. Tapi alhamdulillahnya kebaikan yang dulu pernah kita lakukan itu nggak dihilangkan, tetap dicatat insya Allah ya. Jadi itulah hebatnya Islam ya. Pemahamannya itu dan ajarannya itu benar-benar untuk fitrah gitu. Fitrahnya agama untuk manusia gitu. Fitrahnya manusia begitu gitu. Agama yang hanya untuk manusia ya Islam gitu. Jadi sekarang mungkin Hilda nggak perlu lagi yang namanya mau curhat sama yang menciptakan kita, harus ada perantaranya gitu. Yang kita di Islam sekarang harapkan itu apa? Hanya syafaatnya daripada Rasulullah nanti ya di hari akhir ya. Nah, jadi di Islam itu Tuhan kita atau sesembahan kita itu adalah sesembahan yang nggak bisa dilihat pakai mata manusia, yang nggak bisa mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri gitu. Bener? Seneng nggak begitu dengar gitu? Ya kan? Nah, yang diwariskan atau melalui Rasulullah kita ya, yaitu kan Al-Qur'an. Nanti pelan-pelan harus sediain waktu untuk belajar Al-Qur'an. Ya. Nanti dari Al-Qur'an itu nanti yang akan membimbing kita nanti di hari akhir. Insya Allah ya. Baik, kalau gitu, kalau nggak ada lagi, mungkin bisa kita tutup ya. Terima kasih banyak ya Hilda atas waktunya. Mudah-mudahan obrolan kita yang ringan ini membawa hikmah, memberikan inspirasi buat para pemirsa. Dan saya mohon izin sebelum saya tutup, buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, ataupun yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, atau juga yang ingin membantu atau ikut program wakaf ya untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, silakan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nomor rekening 111899888 atas nama YPM Atawi Jakarta. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih banyak ya. Hilda.